Tiakur, Kecamatan Mualakor, karena wilayah stasinya memuat keseluruhan Pulau Moa dan Pulau Lakor. Dengan jumlah rukun 4 dan jumlah kakak 129 kakak, 434 jiwa. Dan memiliki kelompok kategori alumni kami, KBK, KIK, OMK, dan satu kelompok paduan suara, dan akan dibentuk 2 organisasi gereja, yaitu Pemuda Katolik dan WKRI. Selanjutnya mengenai inventaris gereja akan disampaikan melalui dokumen kepada DKP, kepada pastor paroki melalui DKP. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan stasi Tiakur per 1 Januari 2024 adalah Rp522.700. Dan terakhir pada 29 September 2024 sebesar Rp10.529.000. Keuangan pembangunan per 3 Maret 2024 adalah Rp1.830.000, dan saldo pada akhir September 29 September 2024 senilai Rp9.086.000. Demikian laporan stasi. Selanjutnya dari DPP, visi paroki MBD adalah berjalan bersama membangun gereja paroki MBD yang mandiri dengan misi yaitu mewujudkan gereja paroki MBD yang mandiri dalam bidang koinonia, dalam bidang liturgia, dalam bidang kerikma, dalam bidang diakonia, dan dalam bidang martiria, dengan moto yaitu Duc in Altum. Statistik paroki belum dapat kami sampaikan dikarenakan kami menunggu dokumen statistik dari setiap stasi untuk dimasukkan kepada kami di paroki. Ketua umum adalah pastor paroki sendiri, wakil ketua umum adalah vikaris parokial, ketua hariannya adalah Edelbertus Tenga, sekretaris 1 adalah Bapak Ronald M. Suikenu yang ada di depan, sekretaris 2 adalah Sylvester Renwarin, saya sendiri, bendahara 1 Ibu Rosalina Marta Maromon, bendahara 2 Gracia Desi Mantenubut. Bendahara 2 menangani stasi, bendahara 1 menangani paroki.
Dengan komisi sebagai berikut. Komisi liturgi ada Bapak Lukas Lalar dan Hieronymus Loya. Ada komisi sosial dan ekonomi Bapak Erik Nutra dan Bapak Yohanes Fatlolon. Komisi kateketik Ibu Aryati Selus dan Ibu Clementina Kandrumas. Komisi keluarga Bapak Cornelis Serluri dan Ibu Paulina Rangkoli ada di samping saya. Komisi kepemudaan Bapak Daniel Nahak Bantaika dan Bapak Joni Rahantoknam. Komisi Karya Kepausan Indonesia ada Ibu Petra Kanisia Mapa dan Bapak Johannes L. Komisi Kitab Suci Maria Polatvindu dan Ibu Sandria Imea. Komisi Kerasulan Awam Bapak Victorianus Sublianik dan Bapak Orhanal Baltasar. Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan ada Victorianus Tirel dan Maria Solita Ujang. Komisi Pendidikan ada Ibu Wilhelmina Rumfaan dan Maria Mude. Komisi Sosial Publikasi ada Bapak Vicky Sam yang sementara merekam dan Bapak Isais Teftutul. Di dalamnya juga ada petugas-petugas, ada petugas rumah tangga pastoran di bawah koordinasi Ibu Bendara 2 dan Amelia Lewan Watu. Ada koster Bapak Rian OB dan ada petugas sound system Nicodemus Lewan Kapi. Perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan DPP akan berakhir pada 25 Desember 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa pusat paroki katakan saja tidak siap untuk memberikan laporan, ya. Karena sampai hari keberangkatan rukun-rukun di pusat paroki baru satu rukun mungkin yang memasukkan data yang pasti di rukun-rukun. Rukun-rukun yang lain belum memasukkan data yang pasti. Karena itu saya katakan tidak usah sampaikan karang-karang, ya. Kita tunggu saja data yang real masuk lalu kita melaporkan, ya. Karena jumlah umat yang sudah di atas 100 KK dengan jumlah jiwa yang sudah 400, saya mau supaya betul-betul real yang dilaporkan, ya, seperti itu. Dan itu memang sampai saat ini pelaporan di tingkat di pusat paroki, stasi pusat paroki belum rampung. Dalam proses untuk dirampungkan kembali setelah ini, sekali lagi menjadi tugas dari para sekretaris DPP untuk melaporkan. Yang kedua, kenapa tadi dibacakan pengurus DPP? Karena mereka adalah pengurus DPP. Artinya mereka punya wilayah tugasnya mencakup seluruh paroki, ya, sampai di stasi-stasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau ke depan membentuk pengurus stasi, lalu ada badan komisi keluarga, maka akan berhubungan dengan komisi keluarga di paroki. Ya, seperti itu. Ya, mereka adalah DPP. Artinya mereka mencakup wilayah tugasnya sampai ke stasi-stasi. Kalau di paroki lain, pengurus DPP harus melibatkan seluruh stasi. Tapi kondisi alam kita di MPD yang pulau-pulau, tidak mungkin kita melibatkan stasi-stasi untuk ada di dalam pengurus DPP. Ya, seperti itu. Dan itu demi mempertimbangkan itu, maka para pengurus DPP mereka hanya bertugas, mereka diambil dari umat yang ada di pusat paroki saja, yaitu di bawah. Lalu yang berikut, mereka anggota DPP sekaligus DPS di stasi. Jadi sejak tahun lalu, terakhir tahun lalu diputuskan bahwa di pusat paroki tidak ada lagi DPS. DPP sekaligus DPS. Ya, jadi tidak ada lagi dua kepengurusan di pusat paroki. Ya, satu saja.
Jadi DPP sekaligus DPS di pusat paroki. Yang berikut, di pusat paroki ini menjadi catatan bahwa di pusat paroki bendahara itu 2, tetapi mereka berbeda tugas. Jadi sama saja bendaharanya 1 saja. Karena bendahara 1 tugasnya cuma melaporkan keuangan dari tingkat paroki. Artinya stasi-stasi punya pengiriman uang kolektif dan lain-lain ke paroki. Yang bendahara 1 hanya mengurus itu. Dan bendahara 2 tidak pernah mencampur urusan keuangan paroki. Artinya dia tidak tahu sama sekali. Jadi anggap saja bendahara stasi 1, bendahara paroki 1. Ya, maka kalau kita kembali kepada pedoman, maka setelah kembali harus ada di tingkat stasi, kalau memang kita mau tambah bendahara, di tingkat stasi 2 bendahara, dan di bendahara paroki harus tambah 1 lagi menjadi 2 bendahara. Jadi 1 di kasir dan 1 di angkutan pelaporan. Ya, seperti itu. Nah, ini bukan kemauan pastor atau kemauan DPP atau kemauan kita yang ikut raker, tapi kita mengikuti apa yang menjadi keputusan di dalam dokumen-dokumen yang ada. Juga stasi-stasi yang lain. Hal yang sama harus setelah kembali dari sini harus membentuk apa yang menjadi catatan-catatan di dalam dokumen tersebut. Yang berikut, di DPP program-program yang disusun pada tahun pertama ini hanya mencakup pusat paroki saja. Ya, seharusnya kan kalau namanya program DPP harus mencakup seluruh stasi dari program dari DPP. Tapi sesuai hasil rapat terakhir ketika DPP pertama kali dibentuk bersama Pastor Paroki Lama, keputusan yang diputuskan pada waktu itu adalah di tahun pertama program-program dari DPP fokus untuk di pusat paroki. Nanti pada tahun kedua dan ketiga program-program akan diperlebar sampai ke stasi-stasi. Ya, seperti itu. Jadi itu beberapa catatan untuk stasi Tiapur. Ya, yang paling penting adalah merampungkan data statistik secara jelas, terutama data per keluarga, supaya kita betul-betul punya data yang valid tentang jumlah keluarga, jumlah jiwa, jumlah setiap anggota dalam kelompok-kelompok kategorial secara pasti. Sekian untuk beberapa hal untuk Tiapur, dan mungkin sebelum kita masuk dalam diskusi, jadi laporkan keuangan paroki ya. Saya bacakan saja keuangan paroki supaya kita lihat bersama. Sudah ditampilkan. Ini titipan dari bendahara. Jadi bendahara dua-dua semua berhalangan untuk hadir. Ya, padahal di kesempatan terakhir ini banyak hal yang kita bahas tentang berhubungan tentang keuangan. Baik, saya bacakan saja apa yang menjadi titipan dari bendahara paroki. Pertama, laporan pertanggungjawaban keuangan paroki. A. Keuangan paroki bersumber dari kolektif wajib dari stasi 15%, setoran khusus dari stasi dana solidaritas pembangunan dan kontribusi stasi. Yang ketiga, bantuan lain yaitu donatur. B. Jenis-jenis setoran stasi. 1. Setoran ke keuskupan, yaitu ada 2, kolekte non imperata dan kolekte imperata. Berikut setoran ke wilayah 30%, yaitu penciuman kanak-kanak Yesus, kolekte Jumat Agung, dan aksi Natal. Lalu jadi itu 30% ya, setoran ke wilayah. Itu aksi Natal, kolekte Jumat Agung, dan penciuman kanak-kanak Yesus. Yang ketiga, setoran ke paroki, yaitu kolekte non imperata 15%, penciuman kanak-kanak Yesus 25%, kolekte Jumat Agung 25%, aksi Natal 25%, administrasi penerimaan sakramen 20%, dan kirastole ke pastor. Berikut laporan keuangan stasi dapat dilihat pada rekapan kolekte yang sudah dibuat. Tunggakan, ada stasi yang suka menunggak setoran, dapat dilihat pada rekapan setoran. Terakhir, bagi stasi yang belum menyetor, harap segera menyetor ke paroki sehingga dapat diteruskan ke keuskupan. Setiap ada panduan yang dikirim ke bendahara paroki, harap para bendahara stasi bisa mendownload file sehingga mengisi setoran berdasarkan jumlah kolektif.
terima kasih bagi stasi yang sudah menyetor setoran di Keuskupan Wilayah maupun paroki sejak bulan Januari sampai dengan September 2024. Berikut kita masuk di catatan tunggakan stasi. Dalam tunggakan itu di situ cuma yang ada cuma stasi Leturung semua. Ini yang dititipkan bendahara yang saya baca ya. Yang pertama tunggakan untuk duku dari stasi Leturung pada tahun 2022 berjumlah 450 tahun 2022. Itu utang tahun 2022. Berarti itu utang tahun 2022 totalnya ada 1.950.000 karena tambah dengan kontribusi tabisan uskup 1.500.000 per stasi mungkinnya waktu itu. Lalu cenderamata untuk Pastor Kanis di tahun 2021 1 juta mungkin per stasi ya. Ya saya belum hadir ya, saya baca saja yang ada. Lalu uang beras untuk seminaris Somlaki di tahun 2023 itu per stasi 2.500.000. Untuk uang beras untuk seminaris Somlaki yang tahun ini 2024 kemarin setelah dikirim dari rektor seminaris Somlaki, setelah mengundang para pengurus DPP inti, kita duduk bersama dan memutuskan sejak saya pastor paroki tidak lagi kita meminta untuk uang beras untuk seminaris Somlaki, kita sama ratakan per stasi. Ya, setelah kemarin saya berdiskusi, akhirnya kita putuskan di stasi lurah kita naikkan jadi 3 juta, di pusat paroki kita naikkan jadi 3 juta, di stasi lain 2,5 juta, Leturung dengan Leti ya, Sewaru ya, di Leti jadi 1,5, itu berapa kemarin? 1,5. Lalu di Leturung kemarin kita serahkan saja ke Leturung dan terkumpul 500.000. Ya, karena saya berpikir kalau kita sama ratakan semua 2.500.000, maka tidak ada prinsip keadilan sebenarnya di sini. Kalau kita mau menerapkan prinsip keadilan, kita harus melihat juga jumlah umat di prestasi dengan kemampuan prestasi juga. Ya, karena itu kalau kita taruh 2.500.000 lagi tahun ini, maka utangnya akan bertambah. Saya yakin Leturung tidak akan mampu mentor 2.500.000. Ya, atau stasi Sewaru ya, kalau kita sama ratakan 2.500.000. Ya, karena itu setelah mempertimbangkan banyak hal akhirnya diputuskan seperti itu. Di stasi yang lain kita naikkan tambah sedikit, dan stasi yang lain kita kasih kurang. Ya. Dan akhirnya terima kasih terkumpul kemarin 16 juta untuk disetor ke seminar. Tahun lalu juga 16 juta. Artinya dengan kebijakan itu ternyata kita masih mampu untuk bisa menutupi yang tidak harus kita samaratakan prestasi. Ya, ternyata sama. Tahun lalu 16 juta dan tahun ini dengan kebijakan itu masih bisa terkumpul 16 juta. Ya, jadi stasi yang lain yang punya kelebihan bisa menutup stasi lain yang punya kekurangan. Seperti itu. Yang berikut dana solidaritas pembangunan. Stasi Leturung utangnya 1 juta. Ya, nanti kita lihat sebentar di data. Lalu kontribusi stasi 2.400.000. Baik, sekarang kita ke laporan keuangan. Laporan keuangan paroki ya. Jumlah di bulan Januari saldonya 27 juta. Laporan bulan Februari saldonya 9 juta. Laporan Maret saldonya tinggal 5 juta. Bulan April saldonya tinggal 13 juta. Bulan Mei saldonya 9 juta. Bulan Juli tinggal 600. Bulan Juli 2.200.000. Bulan Agustus naik jadi saldo 3 juta. Lalu yang terakhir penerimaan setoran dari rekening yang bersumber dari lipat surat suara legislatif 19 juta. Jadi pada waktu mau pemilihan bulan Februari kemarin kita mendapat kesempatan untuk lipat surat suara dan bayarannya 19.336. Lalu ada uang di CU 5 juta. Lalu kontribusi dan dana solidaritas dari stasi-stasi 10 juta.
Lalu ada donatur yang menyumbang 10 juta dan ini sudah ditarik untuk pastoran Leturo. Kita mendapatkan sumbangan 10 juta ada dari donatur dan ada tambahan 1 juta, jadi total 11 juta yang sudah terkumpul dari donatur untuk pembangunan pastoran Leturo. Jadi saldo kas paroki hingga saat ini di bank ada 34 juta, yang tunai ada di rekening pribadi dari bendahara stasi pusat paroki ini, Ibu Maromon, itu ada 11 juta 198. Dari total kas paroki 45 juta 198 ribu sudah termasuk dengan setoran di Keuskupan, yaitu ada bulan Juli, Agustus dan September yang sampai saat ini belum disetor ke paroki karena ada beberapa stasi yang sampai saat ini belum melunasi. Baik, kita masuk di dalam setoran kolekte tahunan per bulan untuk 30% dari perata. Di situ, ya, kalau kita lihat di daftar itu dari bulan untuk imperata dan 30% sampai bulan Juni semua lunas. Tinggal duku, kita lihat di data itu yang ada hijau itu ada tulis duku, itu masih banyak stasi yang belum lunas. Yang dihijaukan itu artinya sudah setor tapi belum lunas. Ya, di atas Tiakur 1.690. Lalu Wondreli 680, Lurang 725.000. Lalu yang di bawah itu 3 stasi masih kosong. Lalu yang berikut di bawah itu kenapa belum di-store dari bulan Juli, Agustus, September ke Keuskupan? Karena di situ masih